Game RPG anime. Biasanya kita yang region C ya, ataupun negara Indonesia, sulit banget untuk main game RPG anime. Sebab biasa game RPG anime rilisnya di Bilibili CN, Tap-Tap CN, bahkan Play Store negara lain. Jadi kita sangat disayangkan jarang merasakan serunya gameplay RPG anime guys. Bahkan kalau bisa pun ribet banget. Tapi list kali ini aku bakal kasih RPG anime yang mungkin bisa kalian mainkan tanpa ID CN sekalipun. Ada RPG yang baru rilis, bahkan yang udah berumur sih, tapi kebanyakan yang udah berumur. Ada yang rilis global, yang ada di Play Store Indonesia sekalipun, bahkan ada juga yang harus pakai Xphone game. Nah langsung aja dah, inilah 5 game RPG anime untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Rune Soul ARPG, sebuah game action RPG yang dimana membawa kalian ke dunia fantasi yang terinspirasi dari mitologi global. BTW ini game udah rilis di Play Store Indonesia juga ya. Ceritanya dunia dalam game ini dulunya damai, dipenuhi oleh kekuatan sihir kuno yang mengatur keseimbangan alam. Tapi keseimbangan itu hancur ketika iblis kuno dan monster raksasa mulai bangkit dari kegelapan, menyerang kota-kota dan mengacak-acak dunia. Kalian akan berperan sebagai summoner yang memimpin tim hero dari berbagai ras, latar belakang untuk menyelamatkan dunia ini dari kekuatan jahat. Nah, tim hero ini terdiri dari beberapa role yang berbeda. Ada yang warrior, ranger, tank, dan support. Nah, dalam game ini, kalian bisa rakit tim sebanyak 4 karakter ya, dan terbuka dengan syarat-syarat tertentu, yang dimana ini sistemnya ya sama-sama battle. Jadi walau 4 karakter yang kalian bawa, keempat-empat karakter ini bakal battle di stage. Nah, selain itu, kalian juga bisa switch antar karakternya. Dan BTW selain itu, ini juga mengingatkan kita dengan nuansa game Persona nggak sih? Terlebih dari karakternya. Untuk battlenya ini game action. Kalian akan memasuki dungeon-dungeon dengan musuh-musuh yang beragam, dan pastinya ada bossnya juga. Selain itu, ada skill ultimate yang dimana ini semacam awakening gitu. Ada yang bisa transformasi, ada yang summoner makhluk, dan lain sebagainya. Untuk grafik sih menurutku ya lumayan ya, nggak terlalu wah-wah banget sih, apalagi dengan size yang lumayan ringan, di bawah 2 GB-an. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of Counter-Strike ini sebenarnya udah termasuk game yang lumayan berumur ya. Cerita dalam game ini bergaya visual novel dengan tema dark fantasy gitu. Terus settingan kota modern yang penuh akan konflik supranatural. Setelah sebuah insiden besar bernama Administrator Failure yang menghancurkan keseimbangan dunia, dunia manusia mulai diserang oleh makhluk misterius bernama Corrupted Object. Nah, kalian di sini bakal berperan sebagai seorang CEO perusahaan militer swasta yang punya tugas untuk memimpin pasukan elit bernama Counter buat bertempur melawan makhluk-makhluk ini. Jadi bener-bener nuansa dark urban fantasi banget guys. Untuk battle ini game desainnya dari samping dan ini bisa full auto. Di sini ada karakternya, terus ada energinya di sini. Ketika energi sudah mencukupi count dari karakter, kalian bisa drag karakter masukin ke battlenya guys. Simple kan? Kalau nggak salah sih kalian bisa up squad kalian 8 karakter satu partinya. Kalian bakal kalah ketika kapal kalian hancur, dan kalian bakal menang ketika markas lawan hancur. Semacam objektif. Jadi bukan sistem habisin musuh. Kalau di Mobile Legends ya harus salah satu base hancur. Yang keren tentunya ini ada animasi skill ultimate-nya guys. Dan itu keren sih menurutku. Nggak hanya itu, pastinya ada mode real time arena dengan versus party orang lain. Karena ini game lumayan berumur dan mungkin sebagian besar dari kalian udah pernah mainnya juga, bisa kasih pengalaman dari kalian. Dan apakah ini game masih worth it untuk dimainkan di tahun 2025 ini? Fruit of the New World, sebuah game RPG pure mobile bertema bajak laut yang terinspirasi dari serial anime One Piece. Dalam game ini pastinya kalian akan membuat party bersama dengan karakter-karakter ikonik dari serial One Piece tersebut guys. Mungkin bisa dibilang ini game gak rilis global secara langsung, tapi ini game ada alternatif lewat penyedia game Xphone game guys. Ya mirip semacam Tap-Tap juga. Ya ini game RPG simple pastinya dengan sistem gift code gitu dah. Untuk sistem gameplay ini game bukan turn based sih, tapi ya bakal otomatis battle gitu. Dan ada juga scan-scan story dari animenya guys. Dan dari yang aku lihat nih, ini game oke-oke aja dah. Di sini ada muka-muka dari karakter kalian yang bisa kalian tap untuk keluarkan skill ultimate-nya. 4 karakter dalam satu party yang bisa kalian rakit, yang dimana setiap karakter ada elemennya tersendiri. Nggak hanya itu, untuk grafik, walau ini dari samping gini, tapi serusan ini keren. Selain itu, untuk karakter ini game juga lumayan lengkap juga dong. Dilengkapi dengan satu karakter, tapi banyak skin. Misal, Luffy ada yang biasa dan ada juga yang gear 5. Pastinya itu ratingnya berbeda guys.
Figur Fantasi, sebuah game RPG anime yang mungkin udah pernah kalian dengar juga ya, sebab ya udah lumayan tua juga dan sampai sekarang belum shutdown juga sih. Yang mengingat bahwa ini game mungkin masih bisa kalian coba. Pasalnya ini rilis global, ada di Play Store, tapi yang aku saranin sih pakai X7 Game sebab udah rilis di X7 Game juga dan pastinya banyak gift kodenya juga guys. Pasalnya di X7 ini ramah F2P. Untuk grafik, ini game anime 3D guys, dan seperti namanya, karakter-karakter game ini sebenarnya cuma figur atau miniatur ya. Jadi grafik karakternya tuh agak berbeda dari game RPG anime biasanya. Ini visualnya bener-bener 3D miniatur gitu. Biasakan game anime ya grafiknya anime ya kan, kartun gitu. Dalam game ini kalian akan berperan sebagai kolektor figur, seperti pecinta anime parah, sampai beli figur untuk kamarnya guys. Tapi bedanya para figur kalian hidup dan bertarung di dunia mereka sendiri. Jadi kalian bisa atur strategi dari karakter party kalian. Nantinya ada juga role di tiap-tiap karakternya yang bisa kalian susun sesuai kemampuannya untuk memenangkan pertempuran. Untuk battle ini game sistem idle RPG yang dimana otomatis bakal battle dan kalian bisa tap ini doang untuk skill ultimate-nya. Dan itu ada semacam animasi juga guys. There was once a day that I would pray for you. Different Dimension Lore. Sebenarnya ini game tersedianya di QF guys dengan bahasa dewa. Tapi nah, ada tapinya nih. Ini game juga rilis di X7 Game yang dimana kagak perlu ID Cina segala untuk bisa main. Nah, dari judul gamenya aja, ini dimensi yang berbeda. Ceritanya berfokus di mana ada dimensi yang bertabrakan yang menyebabkan banyak hero atau pahlawan, monster, dan bahkan makhluk-makhluk bermunculan guys. Intinya, ada yang baik, ada yang jahat dari tabrakan dimensi tersebut. Kalian akan berperan sebagai lore, yang dimana harus membuat party yang berisikan karakter-karakter dari berbagai dimensi tersebut dan menghadapi ancaman-ancaman yang ada. Untuk battle ini game simple seriusan, yang dimana ini game membawakan perspektif dari atas. Battlenya otomatis dan kalian bisa keluarin ultimate skillnya juga. Sayangnya sih ultimate skillnya nggak ada animasi ya, yang mungkin kurang aja sih menurutku. Tapi nggak apa-apa, sebab ketika ini full, kalian bisa mengeluarkan serangan combo antar party yang dimana ada semacam gambar doang dong, buset. Aku kira itu sih bakal ada animasi sih, tapi ya zong gitu aja. Mungkin animasi prolognya dari game ini tergolong keren guys. Pas awal game, kalian bakal disuguhi dengan animasi yang menurutku ya lumayan lah ya. Ada animasi battle gitu. Dan ketika aku lihat, udah berekspektasi bakal full animasi sih battlenya. Selain itu dalam battlenya, ini ketika satu party lawan udah clear, kalian akan jalan ke stage berikutnya dan lawan party lain lagi guys. To my place, I feel my heart erase. So catch me if I fall.